Ini kacang almond panggang ya, 1 kilo harganya 130. Ini bunda sekali makan sekian ya. Ini kacang almond ini memang bagus untuk kesehatan. Jadi kalau untuk diri sendiri itu ya jangan pelit ya. Ini ada orang disuruh beli kacang almond mahal ya, langsung ngomong gitu ya. Kalau untuk diri sendiri buat kesehatan, niatnya ya biar kuat ibadah ya. Kalau sudah sehat ya tujuannya apa? Kan tujuannya kan biar kuat ibadah. Jadi niatkan makan apapun, diniatkan supaya kuat ibadah kepada Allah Ta'ala ya, berpahala. Di video yang lalu kan membahas tentang dahak ya. Alhamdulillah sebagian dari pemirsa ada yang diberikan kesembuhan oleh Allah, yang sudah bertahun-tahun, ada yang sampai 8 tahun. Ternyata ya alhamdulillah dengan memperbaiki akhlak, Allah itu langsung respon ya. Jadi ayat di dalam Al-Quran itu kan diterangkan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alaihim. Illal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertobat. Illal ladzina tabu wa aslahu, memperbaiki akhlak. Jadi yang dulunya itu misalnya sering marah-marah, terus bertobat, mohon ampun, berjanji pada Allah tidak marah-marah lagi, ya dijawab sama Allah Ta'ala illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu, dan mau menjelaskan mengenai kebenaran Al-Quran, memberi nasihat tentang kebenaran Al-Quran. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alaihim, kemudian aku terima tobat mereka. Nah kalau Allah itu sudah menerima tobat mereka, rahmat Allah turun, akhirnya orang itu diberikan kesembuhan. Jadi kuncinya itu cuma terletak di nada suara yang selama ini tinggi, berjanji pada Allah ya tidak mengulangi lagi. Kalau bicara akhirnya ya lemah lembut, tidak dengan nada tinggi, tapi sedang-sedang saja ya. Alhamdulillah dahak itu tidak keluar ya. Dahak yang model begini ini diberi obat apapun insya Allah tidak akan sembuh kalau memang itu penyebabnya dari akhlak yang kurang baik ya. Ini banyak terbukti sudah 8 tahun belum sembuh, setelah memperbaiki akhlak ya Allah itu memberikan kesembuhan. Jadi sakit itu akibat dari perilaku itu, dari perilaku manusia itu yang memang ada di situ, itu termasuk melakukan kesalahan. Allah itu sudah perintah lintalahum, berlemah lembutlah, kok masih omongannya itu kasar, nada suaranya tinggi. Nah setelah memperbaiki ya alhamdulillah diberikan kesembuhan. Jadi untuk para pemirsa siapapun yang saat ini lagi keluar dahak terus, jadi solusinya secepatnya mohon ampun pada Allah sebelum meninggal. Ini termasuk dosa ya. Kalau ini bukan termasuk dosa ya nggak mungkin Allah itu menegur dengan keluar dahak. Keluar dahak ini kan termasuk nggak normal. Yang normal itu ya kan tidak keluar dahak. Jadi apapun yang berbentuk sakit, entah itu sariawan, entah itu sakit gigi, secepatnya mohon ampun di titik kesalahannya. Kalau sakit gigi ya selama ini karena geram, gergetan, penuh kemarahan dengan orang bisa, dengan hewan bisa, dengan suara-suara juga bisa. Jadi mendengarkan sesuatu, misalnya ada kucing bertengkar atau orang bertengkar terus geram, gergetan, itu bisa sakit gigi. Jadi kalau sudah mengalami sakit gigi ya secepatnya mohon ampun supaya tidak terbawa sampai mati. Dosa ini harus dimohonkan ampun di titik kesalahannya ya. Alhamdulillah banyak yang sembuh ya, seperti iparnya bunda itu kan punya kakak ipar ya, sudah bertahun-tahun cuci darah. Setelah memperbaiki akhlak alhamdulillah sekarang sudah tidak cuci darah lagi, yang setiap bulannya habis 12 juta sekarang alhamdulillah tidak cuci darah lagi. Jadi ini bukan omong kosong ya, kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Ibu Meni mengenai telinga kiri berdenging. Terus yang kedua sudah 5 tahun belum dikaruniai momongan. Jadi kalau telinga kiri sampai berdenging itu biasanya gampang
tersinggung, gampang emosi. Jadi kalau mendengarkan sesuatu yang nggak cocok itu biasanya langsung berkata-kata yang menyerang. Jadi untuk Ibu Menik ya, kalau pingin sembuh karena Allah, mulai sekarang kalau mendengarkan sesuatu yang nggak cocok, jangan gampang tersinggung ya Bu ya. Jadi kalau ini terus-menerus dilakukan, nanti lama-lama ya bisa telinganya tuh nggak bisa mendengar loh, itu bisa. Jadi mulai sekarang ya secepatnya mohon ampun, berjanji pada Allah tidak akan mengulang seperti itu. Kalau mendengarkan sesuatu yang nggak cocok, nggak usah emosi, nggak usah langsung berkata-kata yang menyerang. Ya pokoknya jangan mudah tersinggung, itu kuncinya. Mengenai sudah 5 tahun belum dikaruniai momongan, kata dokter itu spermanya jalannya lambat. Jadi kalau sperma itu sampai jalannya lambat, berarti suami Ibu Menik ini kalau di rumah tangga kurang gesit. Itu lambang ya, lambang sperma itu kan sebetulnya lambang dari memang orangnya tuh kurang gerak, kurang gesit. Ya mulai sekarang ya suami Ibu Menik ini mulai sekarang harus lebih gesit lagi ya, mau menolong, ya mau gerak lah. Nah itu kalau gesit ekstrimnya itu dicabut, itu sperma itu bisa masuk ya. Biasanya kalau sperma itu ya setengah jam itu sampai ya ke sel telur, ada waktu 2 hari untuk membuah itu. Jadi kalau jalannya itu kurang gesit ya, di tengah jalan ya sudah mati, belum sampai ke, maksudnya belum sampai membuahi ya, masih di tengah jalan sudah mati duluan ya, makanya ya nggak bisa punya anak. Atau ada satu hal lagi ya Bu ya, ya bisa saja kalau sperma itu bagus, normal bagus, tapi kalau si wanitanya ini misalnya Ibu Menik ini tadi kan gampang tersinggung ya, itu berarti ya bisa saja bukan dari suami ya. Misalnya kalau suami tiba-tiba sudah memperbaiki akhlak, spermanya jadi bagus, tapi ibu sendiri masih belum memperbaiki akhlak, yang berupa gampang emosi, gampang tersinggung tadi. Nah, ini lama-lama rahim itu kan diibaratkan mulut ya. Jadi gini ya, orang yang sering marah-marah itu kan bicaranya kan nggak manfaat, itu disamakan dengan rahimnya itu tidak manfaat. Jadi kalau ada sperma utuh normal masuk ke rahim, kalau ibu itu sering marah-marah dengan suami, ini rahim ini nggak mau menerima sperma, itu nggak mau. Jadi ya setelah dibuai ya baru masuk itu dikeluarkan, jadi nggak mau menerima. Hati-hati, ini makanya suami itu harus disayangi ya Bu ya. Ya Ibu Menik ini mudah-mudahan ya ini bisa menjadi jawaban bagi seluruh pemirsa di seluruh dunia. Mulai sekarang siapapun yang masih belum punya momongan, kalau memang itu hobinya sering marah-marah dengan suami, nanti rahimnya ini nggak mau menerima. Jadi ada sperma masuk, baru saja masuk itu dimuntahkan, keluar. Itulah yang menyebabkan sampai bertahun-tahun belum punya momongan, itu bisa. Jadi kalau memang si suami spermanya jalannya kurang gesit itu ya bisa. Terus dari si istri itu kalau memang sering marah-marah dengan suami sehingga mulut rahim itu tertutup, nggak mau menerima sperma, ya kadang-kadang ya bisa masuk tapi nanti dikeluarkan lagi, keluar lagi, seperti itu ya. Kalau terus keluar ya nggak bisa jadi janin ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.